Oke, berikut adalah kalkulator HPP untuk menghitung HPP menu yang didasarkan atas perhitungan harga-harga yang membentuk menu tersebut atau produksi tersebut ya. Jadi ada perhitungan terhadap untuk bahan baku yang digunakan itu total HPP-nya berapa. Oke, langsung saja. Yang pertama harus dilakukan adalah kita mengisi tanggal di sini. Kemudian kita mengisi kategori yang mau kita hitung HPP-nya. Di sini menunya adalah martabak manis. Ini kategori besarnya. Kategori kecilnya kita bisa isikan di bagian menu di sini. Jadi di sini ini kita bisa isikan subkategorinya. Ini adalah kategori besarnya. Jadi kalau kita misalnya mau membedakan kategori untuk martabak telur misalnya bisa diisikan di depan. Ya. Ini kalkulator ini hasil HPP-nya bisa dipakai sebagai isian untuk aplikasi akuntan lainnya yang berhubungan dengan manufaktur atau rumah makan seperti aplikasi bisnis plan atau aplikasi-aplikasi akuntansi lainnya. Nah, berikutnya adalah setup harga. Ini opsional ya, ini sebagai referensi saja kalau kita mengisikan harga di sini. Nanti bisa digunakan untuk menghitung profit dari masing-masing menu. Ini supplier juga opsional, pelanggan opsional ya. Nah, berikutnya yang penting untuk diisi adalah bahan baku di sini. Jadi yang penting untuk diisi adalah ini namanya, kemudian keterangan bahan bakunya. Nah, kemudian di sini unit pembeliannya. Unit pembeliannya misalnya di sini aqua galon 19 liter, satuannya adalah liter. Ya. Ini sisa unit kalau ada misalnya ada sisa 1 galon karena ini satuannya liter, ya isinya adalah sisanya adalah 19 liter bukan 1 galon. Kecuali di sini unitnya adalah galon. Ya. Kemudian harga per unit, ya ini harus dibagi dulu. Kalau misalnya tadi 1 galon harganya 16.000 dibagi 19 gitu misalnya dapat harga per unitnya. Jadi kita dapat harga per unitnya di sini. Demikian juga untuk yang lain. Misalnya ini ada Kara, unit pembeliannya mililiter, ada sisa 65 mililiter atau sebenarnya satu box ya, satu pack kecil. Nah, harga per unitnya dimasukkan di sini. Nah, atau sebenarnya dibalik, ini kan bisa kelihatan nih 16.000 dibagi 19, 3.400 bagi 65, ini bisa juga. Cuma di sini memang yang ditulis nilai total ada perkalian dari sisa unit dari sisa unit dan harga per unitnya. Kemudian unit penggunaan, ini mungkin ikut jelasnya konversi karena penggunaan mungkin menggunakan nilai unit yang lebih kecil biasanya. Sebagai contoh di sini ada kilogram untuk unit pembeliannya, tapi penggunaannya adalah gram. Nah, konversinya ya sudah jelas bahwa kalau kilogram ke gram adalah 1000 kalinya. Ya, sehingga bisa dihitung di sini saldo awal unit berdasarkan unit penggunaan. Ya, jadi di sini berdasarkan unit pembelian sisa 19 liter atau 1 galon, tapi berdasarkan unit penggunaan tersisa 19.000 ml. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke bagian resep. Di sini adalah seperti ada contoh tadi sudah ditulis, ada martabak manis keju, coklat. Tinggal diisikan komposisi resepnya masing-masing membutuhkan berapa. Sebagai contoh ada air butuh 600 ml, kemudian garam mungkin hanya butuh 1/4 sendok teh, itu sama dengan berapa gram. Dan berikutnya hingga paling bawah misalnya ini untuk satu martabak butuh 1 box martabak. Kemudian kantong kresek perkiraan mungkin orang beli per 3 box itu butuh 1,5 kantong kresek. Jadi ada yang beli 2, ada yang beli 3, jarang yang beli 1 sehingga dibuat rata-ratanya kebutuhan kantong kreseknya. Sehingga akan memunculkan angka perhitungan terhadap resep-resep yang sudah dimasukkan ini. Ya. Kalau kita sudah selesai dengan resep, kita bisa mulai melakukan transaksi dalam periode 1 bulan tadi. Sebagai contoh di tanggal 2 ada pembelian, maka pembelian air, kemudian kita masukkan unit belinya, total unitnya, harga per unit, ya, sehingga keluar total pembelian nilainya sekian. Setelah itu bahan baku menu sudah, bahan baku sudah, resep sudah. Nah, kita perlu menentukan
sekarang berapa yang kita produksi per hari. Jadi misalnya di sini ada produksi, di sini ada contoh di bawah nih, ada produksi 1 unit. Ya kalau memang tidak kita nggak nyetok ya kita bisa tulis 1 unit. Penjualan 1 unit. Kemudian apakah ada sisa yang dibuang? Dibuang itu contohnya adalah ya martabak sudah dibuat, sengaja stok bikin 5, tapi yang beli akhirnya hanya 4, 1 dibuang, maka di sini kita buang 1. Kemudian kalau ada produk-produk atau barang-barang yang ada nilai expirednya dan lebih dari 1 hari, misalnya kita bikin roti, dia 5 hari. Mungkin di tanggal 1 produksinya 20 di sini misalnya. Kemudian ya masukkan saja misalnya 20. Kemudian ya penjualan di sini tidak ada, dan karena ini hanya 5 hari, di hari kelima ya otomatis karena tidak ada pembelian. Di sini kita misalnya di sini kita nolkan. Nah, jadi dari 20 di awal itu ternyata untuk pembelian hanya 1. Jadi otomatis di hari kelima mau nggak mau harus dibuang 19 biji. Asumsinya tidak ada produksi lagi. Ini dibuang 19. Ya. Ini biar mudah saya isikan 2 di sini. Biar terlihat bahwa ada di akhir misalnya di sini sudah di sini misalnya dibuang 1, ini hanya untuk contoh ya. Sehingga kalau kita masuk ke rekap produksi, di sini akan terlihat. Nah, tadi ada beda yang di sini penjualan sisa dibuang, di sini adalah rekap produksi. Kalau yang di bagian rekap persediaan dibuang, ini berdasarkan yang sudah jadi. Jadi tadi misalnya martabak jadi 20, dibuang 19 dalam bentuk sudah jadi martabak. Di rekap produksi itu akan dihitung bahan-bahan yang dipakai di sini. Nah, sedangkan di sini bahan-bahan yang digunakan secara perhitungan fisik, di mana kalau misalnya air ternyata yang digunakan perhitungan resep butuh 14.400 ya liter, kemudian ternyata setelah perhitungan fisik 15.000. Oke. Nah, kemudian berarti ada yang terbuang 600. Nah, di sini berbeda tadi terbuangnya ini belum jadi, ini masih dalam bentuknya bahan. Ini akan hitung secara otomatis. Ini kalau kita nolkan otomatis kita anggap sisa terbuangnya adalah 0. Nah, di sini adalah penjualan. Tadi hubungannya dengan golongan harga, kalau misalnya mau mudah di sisi satu-satu saja. Kemudian di sini ya setiap hari kita bisa masukkan angka penjualannya berapa nih, berapa unit untuk masing-masing resepnya. Sehingga nanti total pembayarannya akan muncul angkanya secara otomatis berdasarkan golongan harga di bagian depan tadi. Rekap. Nah, ini setiap harga ini golongannya ya. Jadi ini golongan 1, golongan 2. Nah, itu yang digunakan sebagai referensi pada saat penjualan. Oke. Nah, ini rekap penggunaan resepnya. Kalau kita lihat ini otomatis ya. Terlihat bahwa ini akan muncul ini akan muncul jumlah yang digunakan per hari. Ini sebenarnya hanya rekapan untuk data saja, karena memang tidak ada yang dilakukan di sini. Ini isinya sudah formula semua, hanya untuk dilihat saja. Sehingga HPP produksi akan muncul di sini. Kalau di sini terlihat harga pokok penjualan per masing-masing, ya, per masing-masing. Jadi per masing-masing sini akan muncul saldo mulai dari saldo awal, pembelian, penggunaan. Nah, kemudian HPP berdasarkan harga beli. Ya. Jadi akhirnya akan muncul angka di sini penggunaan berdasarkan harganya adalah sekian, sisanya sekian. Oke, setelah itu kita akan masuk ke bagian HPP 1 periode. Nah, angka ini, HPP ini yang bisa di-copy
dan dipasang apakah itu di jurnal. Kalau misalnya kategorinya belum dijumlahkan secara keseluruhan ya, jadi masih per masing-masing HPP di sini. Karena kalau dijumlahkan HPP ini terlihat kan total penjualan sekian, HPP sekian. Ini ada total dibuang sehingga ada nilai sisa dibuang adalah sekian. HPP ini yang kalau dilihat kita kembali ke halaman pertama atau ke worksheet paling depan. Nah, 80.000. Ini adalah total HPP untuk kategori martabak manis. Kita kembali ke belakang. Ini totalnya 80.000. Dan nilai sisa dibuang ini yang bisa dimasukkan ke beban produk sisa atau kadaluarsa. Itu di bagian laba rugi di bagian pengeluaran. Jadi nanti kita bisa lihat kalau ini sudah dimasukkan ke jurnal atau ke kolom pengeluaran, nanti akan terlihat laba rugi gambarannya bagaimana. Nah, kemudian kalau kita ingin melihat stok di akhir periode, ini kita bisa lihat di sini. Sehingga kita bisa melihat sisanya secara harga itu berapa, secara unit itu berapa, totalnya secara harga itu berapa. Ya. Mungkin cukup jelas ya. Jadi ini kalkulator ini bisa digunakan untuk barang-barang yang sifatnya produksi dan berdasarkan resep.